Mari kita berdoa. Dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami ya Bapa, kami datang merendahkan diri kami. Kami mohon Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat dilayani dan dipercayai oleh seluruh hamba-Mu dan umat-Mu yang mendengarkannya, sehingga dengan demikian kami boleh hidup dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus yang mempunyai gereja dan pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh urapan Roh-Mu yang kudus itu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 28c, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. God all in all. Itu bahasa di WK Bubak sana. Roma menggunakan bahasa ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa Paulus katakan ini, Bapak Mama? Kita harus jujur hari ini di hadapan Tuhan. Karena orang Kristen percaya Tuhan dan melayani Tuhan bukan seperti yang Tuhan maksud, tetapi kebanyakan kita orang Kristen percaya Tuhan seperti yang masing-masing maksud. Karena itu Yesus mengajak kita sekalian dalam Injilnya, ketika kita melayani Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita makin berkurang, Yesus makin bertambah. Dan dengan kebaikan itu perlu tangisan dan penghancuran ego baru bisa terjadi. Karena itu Paulus berkata, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena waktu di jemaat Roma, Bapak Mama, dari ibadahnya, dari tempat ibadahnya, cara ibadahnya, nama Tuhannya beda dengan dunia. Tapi Paulus lihat kelakuan sama dengan dunia, bahkan lebih jahat dari dunia. Dan itu yang sangat berbahaya dalam kekristenan. Sebab banyak orang Kristen atau pelayan Tuhan di ibadahnya sangat bagus, tapi kelakuan sehari-harinya nol ken. Latihan lain, main lain, kata pemuda di Palas ini. Kita akui dari Dia, oleh Dia, sinergi dari Dia, oleh Dia, pada ayat 26, baru bisa terangkat kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau ini kita perlakukan semua ini dari Dia, Bapak Mama, maka pastilah berubah paradigma kita, tata nilai kita, mindset kita, yang mengendalikan keputusan kita dalam melayani Tuhan. Saya rasa itu pasti bisa. Untuk teori ini, Bapak Mama, kita harus follow up dengan ayat 1, pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, nyanyian kita bisa menyenangkan hati Tuhan, khotbah kita bisa menyenangkan hati Tuhan, tetapi khotbah dan Yesus dalam roh dan kebenaran tidak mengenal ruang dan waktu. Bukan saja di altar, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya bisa menjadikan Tuhan pada alokasi berikutnya. Maka supaya ayat 36 dapat kita lakukan, prakteknya pada pasal 12 ayat 1 berubah. Yang ketiga, apa ayat berikutnya? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, kades, kadosi, diasingkan untuk Allah, dikhususkan untuk Allah, bukan lagi untuk diri kita, bukan lagi untuk orang lain, tapi untuk Bapa di atas. Catatan ini banyak mengalami problem di gereja Kristen Sumba. Nah, kita kira-kira posisi ada di mana ya? Firman Tuhan, Bapak Mama, karena kita sama-sama pelayan hari ini, mari kita pakai dia cermin untuk kita lihat kita posisi di mana.
Jangan karena kita pendeta lalu pakai kaca spion untuk lihat orang lain. Jangan. Posisikan firman Tuhan di cermin. Lihat muka kita posisi di mana. Berikanlah diri kita dipakai Tuhan. Pasti kita memiliki kemenangan dan kita lebih dari kemenangan. Itu janji Tuhan. Dan berikutnya bab Mama. Poin yang keempat. Yang berkenan kepada Allah. Ini problem terbesar bagi seorang pendeta di jemaat. Jangan kita hanya menyanyi, jangan kita hanya bersaksi dan berkhotbah untuk berkenan di mata manusia. No, no, no. Makanya Bapak saya selalu himbau sama kawan-kawan pendeta, kalau berkhotbah itu jangan bisa bikin orang pun telinga enak-enak. Kalau bikin kasih merah dia pun telinga supaya dia sadar. Karena apa Bapak Mama? Karena banyak sekarang juga orang berkhotbah bikin telinga orang-orang enak, tapi telinga Tuhan Yesus merah. Jangan balik Bapak Mama. Lebih baik dia pun telinga merah daripada telinga Tuhan Yesus merah. Kenapa saya katakan ini Bapak Mama? Dosa terbesar di dunia ini adalah berkompromi dengan sesama. Kita ukuran 2 kali 1 mati selesai. Lebih baik jaga hati Bapa yang kekal daripada hati kita yang 2 kali 1 sama-sama mati. Hanya tunggu jadwal sah. Jadi kalau ada orang yang sombong saya bilang, wah bahaya juga deh kau. Padahal kita akan huni 2 kali 1 yang sama. Amin Bapak Mama. Karena itu Bapak Pendeta, banyak memang di jemaat polemik. Kalau pendeta khotbah kena dengan di pulauan, dia bilang apa? Pendeta itu hebat khotbah ya. Tapi kalau dia khotbah kena dia pun diri sendiri, dia bilang tidak laku itu pendeta tadi. Capek deh. Karena biasanya penonton lebih hebat daripada pemain. Amin Bapak Mama. Saya rasa satu keluarga di Pala tahu betul itu. Apalagi batu api. Nah karena itu Bapak Mama, ukuran kita sekali lagi berkenan kepada Allah. Itu cara merawat jubah pelayanan kita. Yang keempat. Dan yang terakhir, saya tidak mau banyak karena kita semua sering berkhotbah itu. Nanti salah banyak nanti. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya Bapak Mama saya kasih tahu, orang Kristen lahir baru tidak pernah jadi berubah, stuck dia. Kalau orang Kristen lahir baru tidak akan pernah berubah, stuck dia. Karena setelah bertobat dan lahir baru, tidak berubah oleh pembaharuan budinya, karena di sana terletak paradigma, tata nilai yang baru, mindset, orientasi hidup yang mengendalikan lifestyle, gaya hidup. Kata orang yang pintar bahasa Inggris, lifestyle. Ya kalau salah-salah sebut malah menunjuk kita latihan bahasa Inggris ya. Apalagi kami dari Pala memang. Sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah. Dimulai dengan sederhana Bapak Mama, apa yang baik. Sederhana kan? Kalau orang yang besar tidak bisa membedakan nena bokala nena bokala dah kiana. Betul? Sederhana itu. Kalau sudah dewasa berarti kita bisa membedakan ini baik dan ini tidak baik. Lalu makin meningkat lebih bagus lagi yang berkenan kepada Allah. Habis itu apalagi Bapak Mama makin luar biasa lagi yang sempurna. Untuk itulah kita ditebus dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi-saksinya dan menjadi hambanya yang setia di pelayanan gereja Kristen Sumba. Sehingga kalau kita saat ini yang hadir pada ini rekan-rekan pendeta, apalagi yang dari pedesaan, sempat menyesali hidup melayani Tuhan karena berbagai pergumulan hidup, karena berbagai pelayanan dan pergumulan jemaat, melalui firman hari ini, mari kita makin menyukai pelayanan kita. Melalui firman Tuhan yang terakhir ini, Yesus tidak mencari penderitaan, tetapi tidak menolak penderitaan. Yang dilakukan adalah
memanfaatkan penderitaan sebagai sarana belajar, yaitu belajar menjadi taat. Sehingga dalam diri Yesus bertemu penderitaan yang kreatif dan pelajaran yang produktif. Ia menderita dalam pelajarannya, ia belajar dalam penderitaan. Orang yang mau belajar haruslah orang yang mau menderita. Saat itu bagi kita, rawatlah jubah pelayanan kita dengan perubahan dan pertumbuhan di dalam Yesus pemilik pelayanan ini. Karena itu Bapak Ibu rekan pendeta, sadarlah, pastikan sore ini kita menjadi hamba-hamba yang membangun hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Punya roh yang benar, takut akan Tuhan. Tuhan sangat merindukanmu melalui konfer ini, agar kita membangun kesadaran baru melalui konfer ini, iman baru, bahwa hidup kita ini untuk Tuhan, dan Tuhan Yesuslah segala-galanya. Karena itu rekan-rekan pendeta dan jemaat, dia harus di-follow up oleh dia dan diakhiri oleh dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama. Kita naikkan pujian bagi kita.